Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Huda. Saya Said. Saya Karnuman. Saya Siti Fatima. Saya Soleha. Saya Sadia. Saya Nurul Hidayati. Kami akan menjelaskan tentang aliran psikologi Gestalt. Mengungkap misteri persepsi, pengantar teori Gestalt. Awal mula, teori Gestalt berasal dari psikologi Jerman pada awal abad ke-20 sebagai respons terhadap pendekatan strukturalis yang memecah persepsi menjadi elemen-elemen terkecil. Fokus utama menekankan bahwa manusia memahami sesuatu sebagai keseluruhan yang terpadu, bukan sekadar kumpulan bagian-bagian yang terpisah. Ini adalah fondasi dari pemikiran Gestalt, keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Slogan ini menjadi esensi dari teori Gestalt, menyoroti bagaimana otak kita secara aktif menyatukan informasi untuk menciptakan makna yang utuh. Inti teori Gestalt mencari pola dalam kekacauan. Persepsi manusia tidak pasif. Otak kita secara alami bekerja untuk mencari pola dan struktur dalam informasi visual yang masuk. Otak secara otomatis mengelompokkan dan mengorganisasi informasi yang diterima dari indera kita. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk pemahaman yang utuh, sederhana, dan bermakna dari stimulus kompleks. Ini membantu kita menavigasi dunia dengan lebih efisien, membuat keputusan cepat berdasarkan interpretasi visual. Melalui proses ini, kita tidak hanya melihat objek, tetapi kita memahami mereka dalam konteks yang lebih luas. Prinsip kedekatan proximity bersama terlihat sama. Definisi, prinsip, objek yang letaknya berdekatan satu sama lain, cenderung dipersepsikan sebagai bagian dari satu kelompok atau entitas yang sama. Bagaimana otak bekerja? Meskipun elemen-elemen tersebut secara individu berbeda, kedekatan spesial membuat kita secara otomatis mengasosiasikannya. Contoh, visual. Jika Anda melihat deretan titik-titik yang bergerombol akan terlihat sebagai blok atau kelompok yang berbeda, bukan titik-titik individual yang tersebar. Prinsip ini sering digunakan dalam desain NIT atau aksi untuk mengelompokkan fungsi membuat antarmuka lebih intuitif. Prinsip kesamaan similarity yang serupa dikelompokkan. Pengelompokan otomatis. Otak kita secara otomatis mengelompokkan objek yang memiliki karakteristik serupa, seperti bentuk, warna, ukuran, atau orientasi. Atribut kesamaan. Entah itu warna yang sama, bentuk yang identik, atau ukuran yang konsisten. Kesamaan ini menjadi dasar pengorganisasian visual. Contoh, visual, bayangkan deretan lingkaran merah dan biru. Meskipun mereka semua adalah lingkaran, mata kita akan secara naluriah memisahkan mereka menjadi dua kelompok berdasarkan warnanya. Satu kelompok lingkaran merah dan satu kelompok lingkaran biru. Prinsip ini sangat penting dalam desain grafis untuk menciptakan hierarki visual dan memandu mata audiens. Prinsip penutupan closure melengkapi yang tidak lengkap. Definisi, otak manusia memiliki kemampuan untuk secara kognitif melengkapi bentuk atau gambar yang tidak lengkap atau terputus-putus menjadi bentuk yang utuh dan dikenal. Kecenderungan alami. Ini adalah kecenderungan alami kita untuk mencari kesederhanaan dan keteraturan, mengisi informasi yang hilang berdasarkan pengalaman sebelumnya. Contoh, visual, meskipun hanya ada beberapa segmen garis melengkung yang membentuk potongan dari sebuah lingkaran, kita akan tetap mempersepsikannya sebagai sebuah lingkaran utuh. Otak kita secara otomatis mengisi celah yang hilang. Prinsip ini sering digunakan dalam logo dan ikon untuk menciptakan efek yang menarik dan mudah diingat. Teori Gestalt memahami dunia visual. Penjelasan komprehensif. Teori Gestalt memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menjelaskan bagaimana manusia memahami visual secara utuh dan berpola, bukan sekadar kumpulan elemen terpisah. Aplikasi luas, prinsip-prinsipnya terbukti sangat berharga dan banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk desain grafis dan seni, periklanan dan pemasaran, antarmuka pengguna UI, dan pengalaman pengguna UX, tentu saja, dalam psikologi persepsi itu sendiri. Kemudian yang terakhir ialah pesan inti.
Pada intinya, persepsi manusia selalu berusaha mencari struktur yang paling sederhana, teratur, dan bermakna dari stimulus visual yang kompleks. Ini adalah cara otak kita menciptakan keteraturan dari kekacauan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan.